Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Dan kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Buat hati kami semakin berkobar-kobar, menyala-nyala. Untuk semakin mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, Engkau penolong hidup kami. Dan di dalam nama Yesus, biar kami belajar hari ini Tuhan, bagaimana mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan di dalam nama Yesus, wahyukan akan firman-Mu, merdekakan setiap kami oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di ruangan ini dan yang mengikuti lewat live TikTok dan Facebook. Saya ucapkan shalom buat Bapak kita semuanya. Saya akan bicara tentang hukum prioritas atau hukum yang utama. Hukum prioritas atau hukum yang utama, saudara. Mari lihat Keluaran 20 ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan berkata, jangan ada padamu di Allah lain di hadapanku. Nah, jadi jangan ada Allah lain. Hanya ada satu Tuhan yang terutama, hanya satu Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini penting buat saudara dan saya, bagaimana mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar apa saja sih yang perlu kita utamakan ketika dalam hidup kita. Betapa pentingnya mengutamakan Tuhan, apa dampaknya dalam hidup kita. Kalau kita mengutamakan yang lain lebih dulu selain daripada Tuhan, apa dampaknya? Nah, karena ada banyak orang salah di dalam menempatkan prioritas dalam hidupnya. Dan apabila dia salah menempatkan prioritas, maka salah juga yang akan terjadi dalam hidupnya, saudara. Nah, jadi hukum prioritas ini akan mengajarkan kita bahwa apabila kita mendahulukan yang benar, maka segala hal yang lain juga akan terjadi pada tempatnya. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tapi nanti kita akan balik ke ayat 25, saudara. Matius 6 ayat 33. Mari buka sama-sama Matius pasal yang ke-6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi harus yang utama adalah mencari kerajaan Allah. Tuhan harus menjadi prioritas, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, luar biasa. Waktu kita mengutamakan Tuhan, maka yang terjadi adalah semuanya akan ditambahkan. Jadi, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Waktu saudara mengutamakan Tuhan lebih dulu daripada yang lainnya. Ini mengenai sikap hati, ini mengenai prioritas dalam hidup kita. Nah, apa yang terjadi kalau saudara mengutamakan Tuhan? Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan dibanding yang lain, dibanding pekerjaan kita, dibanding hal-hal yang lain yang kita cari di bumi ini? Kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Kita belajar sama-sama, mari lihat ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang pertama, saudara, ketika saudara
mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama dalam hidup saudara, maka saudara tidak perlu khawatir. Firman Tuhan berkata, tidak perlu khawatir akan apa yang engkau makan atau apa yang engkau minum. Saudara, itu firman Tuhan mengajar kita ketika kita mengutamakan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan dan minum. Artinya apa, saudara? Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Bukan berarti orang nggak perlu kerja. Karena ada ayat firman Tuhan, bekerjalah, maka orang yang tidak bekerja tidak akan diberi makan. Yang dimaksud adalah ketika orang mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kekhawatiran itu diangkat dalam hidupnya. Dia punya kepercayaan. Amin. Amin. Sebaliknya, orang yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, itu hidupnya pasti selalu khawatir. Dia khawatir akan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Dia khawatir hari esok, dia khawatir ini. Kenapa? Karena dia tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak menempatkan Tuhan prioritas dalam hidupnya. Saudara, tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dia tidak perlu khawatir akan apa yang dia makan atau minum. Karena dia tahu bahwa di balik semua yang dikerjakan, ada Tuhan yang menentukan, memelihara hidupnya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Nah, ada kekhawatiran yang kedua kalau orang tidak mengandalkan Tuhan, yaitu dia khawatir dengan apa yang dia pakai. Wah, saya nanti akan kebutuhan saya ini, kebutuhan saya itu. Orang itu khawatir. Nah, jadi kalau orang masih khawatir akan apa yang dibutuhkan, itu artinya apa? Saudara harus kembali mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Sungguh-sungguh, Pak, ya kami kan miskin. Oh, saudara jangan salah. Bahkan orang kaya sendiri, kadang-kadang dia masih khawatir. Dia khawatir. Jadi bukan orang kaya atau orang miskin. Kekhawatiran itu bisa menghinggapi siapa saja yang mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang sederhana, tapi dia seorang petani, dia seorang nelayan, tapi dia tidak pernah khawatir tiap hari dia bekerja, tiap hari dia ini. Dia tidak pernah khawatir akan hidupnya. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa di balik segala kerja kerasnya ada Tuhan yang memberkati, ada Tuhan yang menentukan berkatnya, dan dia bersyukur akan hal itu karena ada Tuhan yang dia andalkan. Itu maksudnya. Tuhan yang menjadi prioritas atas hidupnya. Kalau saudara menangkap ini, katakan amin. Dan waktu kau mengandalkan Tuhan, itu akan berbeda. Kekhawatiran itu diangkat atas hidupmu. Saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya melihat ketemu dengan banyak orang kaya. Saya melihat justru kekhawatiran mereka itu sangat-sangat besar, saudara. Bahkan ada banyak yang sulit untuk tidur. Mengapa? Karena mereka khawatir akan apa yang akan terjadi, saudara. Karena harta mereka banyak, saudara. Nah, bukankah satu kali orang kaya ketemu dengan Yesus, dan Yesus sampai bilang, juallah hartamu dan ikutlah aku. Dia khawatir karena hartanya sangat banyak, saudara. Jadi bukan berarti orang kaya hartanya banyak dia tidak khawatir. Bukan berarti oh ya dia akan mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tidak, saudara. Justru kadang-kadang didapati orang-orang yang seperti itu perlu untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh agar kekhawatirannya yang besar itu diangkat oleh Tuhan. Nah, hal yang berikutnya, bukankah hidup itu lebih penting daripada apa yang dimakan, atau tubuh itu lebih penting daripada apa yang dipakai? Saudara, jadi ketika orang mengutamakan Tuhan, hidupnya itu lebih penting. Dia nggak perlu khawatir. Saudara, dengan apa yang dia makan, hidup itu lebih penting daripada apa yang dia pakai. Tubuh ini lebih penting dari apa yang dipakai. Artinya ketika Tuhan memberi tubuh, ketika Tuhan memberi kita tubuh dan kita mengandalkan Tuhan,
Percayalah Tuhan yang akan memelihara segala sesuatu dalam hidup kita waktu kita mengandalkan Dia. Nah, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Tuhan sampai bicara dalam perumpamaan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Apalagi saudara yang menabur, pasti akan menuai. Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Burung saja Tuhan tidak mati baginya. Dia tidak diberi hikmat, bukan ciptaan yang mulia, saudara. Tapi Tuhan pelihara. Dia berkata, firman Tuhan berkata, apalagi Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Saudara dan saya jauh melebihi burung-burung itu. Kalau burung-burung itu dipelihara, apalagi kita. Pagi hari ini saya berdoa, apapun yang membuat engkau khawatir saat ini diangkat oleh Tuhan, dan saudara mulai mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Orang hukum prioritas ini berbicara tentang mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 27, Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Jadi rupanya orang khawatir itu nggak ada gunanya. Salah satu penyebab dia khawatir karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak khawatir. Karena kekhawatiran manusia tidak bisa menambah sehasta dalam hidupnya. Artinya dia khawatir itu tetap sia-sia, sekalipun mungkin dia seorang yang begitu kaya, seorang yang ini, tetap manusia terbatas. Saudara, orang-orang yang di rumah sakit, orang-orang kaya, mereka akan tahu bahwa harta mereka tidak akan bisa menambah apa-apa. Buat kesehatannya, dokter tetap terbatas. Tetap dia harus cari Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi, mengapa aku khawatir akan pakaian? Hari ini bukan lagi pakaian yang orang inginkan, branded, saudara. Nah, itu orang yang mengandalkan Tuhan, pakaiannya bukan pakaian yang seperti itu. Ya, kalau mampu silahkan. Tapi lebih dari itu adalah pakaian rohani, perhiasan-perhiasan rohani, karakter-karakter Kristus yang saudara harus selalu kenakan agar engkau jadi berkat. Mengenai diberi berkat lebih, tidak usah khawatir, gitu. Pakaiannya harusnya pakaian-pakaian yang rohani yang kita utamakan, gitu. Hari-hari ini saya sedang melihat bahwa ketika orang pergi ke gereja atau apa, selalu berpenampilan yang terbaik. Tapi masalahnya adalah sampai mengganti gaya hidupnya. Artinya maksudnya gini, dia sebenarnya tidak mampu untuk itu. Tapi dia memaksakan diri. Nah, itu kurang cocok. Itu bisa masuk kepada kekhawatiran dengan apa yang dipakai. Saudara, jadi padahal yang penting itu adalah pakaian rohani saudara. Jadi atas kebutuhan saudara, jangan khawatir kata Tuhan karena engkau mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, ayat 28, dan mengapa kamu khawatir dengan apa yang akan dipakai? Perhatikanlah bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Wah, luar biasa. Saudara, Tuhan berkata bahwa Salomo yang begitu kaya tidak berpakaian lebih indah daripada bunga di bakung. Nah, ini maknanya sangat besar.
saudara. Artinya ketika orang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan selalu mencerminkan sinar kemuliaan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya harus selalu terpancar sukacita, selalu terpancar kuasa Tuhan, selalu terpancar pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Itu. Nah, orang yang seperti itu. Itu. Jadi, orang yang mengandalkan Tuhan, itu orang yang berserah kepada Tuhan akan didandani Tuhan. Amin. Berbeda itu, auranya, karismanya, sukacitanya, senyumnya, perkataannya, dan sikap hidupnya orang yang mengandalkan Tuhan dengan tidak. Ini yang Tuhan maksudkan. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, saudara. Mungkin saat ini ada beberapa orang yang sedang dalam pergumulan, tapi Anda tidak perlu khawatir kalau saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memelihara di balik semua usahamu. Nah, ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput ladang yang hari ini ada dan besok akan dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan minta untuk orang percaya. Dan ketika orang percaya, Dia akan mendandani engkau. Dia akan memberikan pakaian pada tubuhmu, Dia akan mendandani, Dia akan berikan segala kebutuhanmu di balik pekerjamu, saudara. Jadi ada di belakang dari segala sesuatu, yaitu faktor Tuhan yang harus kita prioritaskan. Dan hanya ketika orang percaya, baru saudara bisa merasakan, baru bisa mengalami perubahan, baru engkau tidak khawatir akan hidupmu, dan engkau akan mengalami terobosan, kelimpahan, dan segala sesuatu berkat Tuhan. Percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Saudara, tidak perlu khawatir. Jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, kamu pakai, apa yang kamu minum. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi cara bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, caranya bagaimana? Dia khawatir. Itu caranya mencari apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Dia khawatir tiap hari, dia khawatir tiap hari, dia khawatir tiap hari. Dia khawatir dengan saingan, dia khawatir dengan ini, dia khawatir anaknya apa yang dia makan, dia khawatir ini. Dengan begitu dia tiap hari khawatir, dia sambil dia bekerja, dia khawatir. Sambil dia bekerja, dia khawatir, saudara. Itu caranya mereka bekerja. Dan Tuhan berkata tidak, kita yang orang percaya tidak bisa dengan cara seperti itu. Tapi kau setiap hari bangun dengan percaya, dan tidak perlu khawatir, dan kau lakukan tugas pekerjaanmu dengan terbaik. Tapi kau tidak perlu khawatir, karena kekhawatiranmu tidak menambah sehasta. Amin. Itulah hukum prioritas. Mengutamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, maka carilah Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, dari bicara tentang hukum prioritas. Hukum prioritas berbicara tentang apa yang Anda prioritaskan, menentukan kualitas hidup Anda. Haleluya. Apa yang Anda utamakan, prioritaskan, menentukan kualitas hidup Anda. Ketika saudara menerima panen pertama atau hasil pertama, bawalah itu di hadapan Tuhan sebagai buah sulung.
Kami punya restoran, setiap kali buka restoran yang baru, pasti membawa buah sulung lebih dulu. Ini hasil panen kita persembahkan buat Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah yang memberkati restoran ini. Dan saya benar-benar melihat hal itu sampai hari ini. Sudah puluhan tahun, saudara. Dan terus Tuhan memberkati dan bertambah segala kemuliaan buat Tuhan. Dan saya tahu itu bukan karena saya. Karena Tuhan, karena kita mengandalkan, memprioritaskan Tuhan. Jadi waktu saya kita membawa buah sulung di hadapan Tuhan, gitu. Kita sedang berkata, Tuhan, Engkau adalah prioritas dalam hidupku. Aku mengutamakan Engkau. Amin. Amin, saudara. Nah, jadi itulah tanda bahwa saya dan saudara mengutamakan Dia, mengandalkan Dia. Itu tertulis di Amsal 3 ayat 9 dan 10, saudara. Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Ini tentang buah sulung ya. Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara lihat, luar biasa. Itu akan melimpah di dalam hidup kita. Nah, waktu kita membawa persembahan buah sulung, kita memprioritaskan Tuhan, kita membawanya kepada Tuhan, itu tanda kita menghormati Tuhan dan mengutamakan Dia. Dengan begitu, panen-panen berikutnya, dengan begitu semuanya terjamin, diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang tidak menaruh hidupnya, mengutamakan Tuhan. Tidak menaruh uangnya, mempersembahkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dia sulit untuk tidur. Malam hari ketika tidur dia sulit. Saudara, saya ketemu dengan banyak orang yang kaya, tidurnya itu hanya 1 atau 2 jam. Kenapa? Karena setelah saya selidiki, dia begitu khawatir. Padahal uangnya banyak, kalau kita lihat, ya enggak mungkin lah. Gitu. Tapi itu yang terjadi, saudara. Dan ini bukan 1-2 orang, banyak orang yang seperti itu. Nah, kenapa? Karena tidak menaruh hartanya, hasil panennya di hadapan Tuhan. Tapi waktu orang menaruh hasil panennya, dia memberikan persembahan, buah sulungnya, perpuluhannya di hadapan Tuhan, maka saudara, dia mengutamakan Tuhan dan dia menghormati Tuhan, dan sekaligus dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itu. Maka itu akan mengangkat kekhawatirannya dalam hidupnya. Mengapa orang kaya khawatir? Karena permasalahannya adalah siapa yang mereka utamakan. Dan ketika yang diprioritaskan itu bukan Tuhan, tapi uang atau harta atau pekerjaannya atau yang lain, maka kekhawatiran akan selalu menghampirinya. Tetapi orang yang menaruh hartanya dia pada Tuhan, gitu, dan dia menjadi alatnya Tuhan, itu artinya dia memberikan prioritas dalam hidupnya, prioritas kepada Tuhan. Maka yang terjadi apa? Dia senantiasa bisa tidur dengan nyenyak dan senantiasa bisa ada damai sejahtera dalam hidupnya. Bahkan dia juga diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, makanya orang-orang yang kaya di dunia, kalau saudara melihat itu, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bentuknya cereti, gitu, membagi hal itu, gitu. Bahkan ada artis, kita lihat di sudah usianya tua, dia menyumbangkan aktor 90% dari hartanya. Kenapa? Karena dia sampai di sebuah pemikiran bahwa selama ini dia belum memprioritaskan Tuhan. Dan akhirnya dia harus memprioritaskan Tuhan agar dia menaruh hartanya, agar hartanya itu dipakailah untuk menolong banyak orang.
Gereja Tuhan adalah wadah organisasi di mana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen menaruh. Dan oleh sebab itu, Anda mesti bergereja di tempat Anda mempercayai bahwa gereja itu mengelola keuangan itu dan kembali untuk jemaat, kembali untuk masyarakat. Itu. Nah, mengenai ada satu atau dua gereja yang katanya dia kaya atau memperkaya diri, ya kalau Anda tidak percaya, harusnya Anda jangan digembalakan di sana. Amin. Amin. Tapi bukan berarti satu atau dua gereja mewakili yang itu hanya oknum, mewakili ratusan ribu dan mungkin puluhan ribu, ratusan ribu gereja yang ada di Indonesia. Puluhan ribu gereja yang ada di Indonesia. Dan hanya satu, dua, tiga gereja, saudara. Nah, itu tidak akan mewakili. Ya, jadi itu hanya oknum yang salah. Tapi ada banyak gereja. Dan jujur, saudara, bahwa gereja itu mengelola saja di dalam. Di samping hamba Tuhannya ada kehidupan, gitu. Nah, 100 orang yang jemaat, dengan orang 100 jemaat saja yang kehidupannya sederhana, baru bisa menghidupi kehidupan hamba Tuhan dan keluarganya. Tugas hamba Tuhan itu tidak mudah, karena dia adalah pembimbing secara rohani, dia adalah pendoa, dia adalah juga pengajar, memberikan teladan, dan penolong dalam hal-hal kerohanian, membina orang-orang dalam hal itu. Jadi mereka memberikan waktu, dan itu sudah diatur di dalam firman. Oleh sebab itu firman Tuhan itu mengajar dengan baik segala sesuatunya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa wah semua gereja ada yang salah, itu tidak, saudara. Ya, hari-hari ini ada yang sedang viral bicara seorang pengacara, bicara tentang anak seorang pendeta, saya tidak tahu persis keadaannya. Cuma saya mau berkata seperti ini, jangan masuk dalam hal itu yang kita nggak tahu. Kita tidak bisa menjadi hakim dan biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Saya juga agak sedikit ngeri kalau ada orang yang begitu berani secara frontal melawan juga hamba Tuhan. Baiknya bagaimana, Pak? Ya, Anda harus datang dan bicara empat mata, harusnya seperti itu. Ya tahu, bukan bicara secara frontal di depan umum gitu. Padahal itu hanya satu oknum. Apalagi menuliskan kata perpuluhan. Anda sedang melawan apa kata Tuhan itu, dan itu firman. Tidak ada orang yang memaksa kok. Semua orang melakukannya. Saya dari umur 17 tahun merasa diberkati, dan saya tahu berkat itu dari Tuhan. Saya memberi sukacita dari orang yang miskin, dari orang yang sangat sederhana. Keluarga kami bahkan miskin. Saudara hidup di satu rumah opa yang ada 5 keluarga yang lain, dan kami ada satu kamar di ini 5 orang anak, dan saya anak paling tua. Jadi saya lahir dari keluarga miskin sampai umur 17 tahun, baru kami kenal Tuhan, dan disitulah mulai Tuhan membuat perubahan setelah kami kenal Tuhan. Kenapa? Karena salah satunya kami belajar memberi, mentaati firman Tuhan dalam keuangan, dan benar-benar janji Tuhan digenapi. Seperti itu. Nah, kalau ada kemudian koreksian, ada hal-hal yang rasanya ada orang yang tidak cocok, Anda datang ke gereja, Anda datang ke gembala, Anda bicara empat mata, begitu Anda mengoreksi, itu wajar. Seperti itu. Wajar, dan tidak perlu panik atau apa. Tapi kalau dia tidak bisa berubah, dia tidak bisa meyakinkan Anda, silakan pergi tempat lain. Kan ada banyak gereja yang lain yang saya kenal, dan sangat banyak adalah semua orang-orang baik gitu. Nah, jadi berhati-hatilah saudara yang kemudian menyikapi sosial media hari-hari ini di YouTube, TikTok, dan yang lain, yang kemudian Anda melihat ada orang yang berseru, ada orang yang mengoreksi, ada yang apa, dengan cara meluap-luap. Jangan ikut campur di itu. Kita tidak ikut campur. Tapi saya mau beritahu bahwa ada ribuan gereja, puluhan ribu gereja, dan ada gereja-gereja itu sangat baik dan dikelola dengan cara profesional dan tanggung jawab. Bahkan saya mendengar dan saya tahu ada banyak gereja, pendeta-pendeta yang bahkan memberikan apa yang dia makan, memberikan apa yang dia pakai. Saudara,
bahkan mengutamakan jemaatnya dibanding anak-anaknya. Bahkan saya mendengar banyak koreksian dari orang-orang, anak-anak pendeta, karena papa mamanya itu lebih mengutamakan orang lain, saudara, dibanding dengan kebutuhannya. Ada banyak anak-anak pendeta yang koreksi papa mamanya, bahkan ada banyak yang juga tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Dia bilang, wah jadi pendeta siksa. Jadi, please, kalau ada oknum, silakan koreksi oknum, jangan koreksi secara umum. Karena tatanan gereja sudah diatur oleh firman. Itu. Dan di mana supaya gereja Tuhan itu menjadi berkat. Seperti itu. Siapapun saudara, haruslah saudara secara wise mengenal akan firman Tuhan. Jangan menjadi nanti berlawanan, menjadi seteru daripada Tuhan. Itu yang saya takutkan, saudara. Dan itu berbahaya karena biar bagaimana itu, wah, kalau lawannya manusia masih baik, kalau Tuhan itu bahaya. Nah, gitu. Jadi tidak salah dalam arti mengoreksi pendeta atau apa. Kalau ada yang salah, datanglah bicaralah empat mata. Gitu. Tidak usah sampai mempermalukan atau apa. Tapi karena jangan sampai jadi batu sandungan dan orang berpikir, wah gereja itu semua gereja begitu. Ataukah itu benar salah atau bagaimana, kita nggak tahu. Jadi baiknya adalah dengan cara-cara firman Tuhan, cara-cara rohani, bicaralah empat mata, tanganilah itu dengan baik. Seperti itu, karena kita ini ada di tengah-tengah gereja Tuhan yang dimana kita jadi berkat sesama gereja dan bisa jadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu pesan saya sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang lebih. Saya hanya ingin meluruskan sesuatu bahwa prioritaskan Tuhan, itu hukum prioritas dalam hidup kita. Apalagi yang terjadi? Jadi yang pertama adalah apa yang Anda prioritaskan menentukan kualitas hidup saudara. Kualitas hidup itu menjadi Anda tidak khawatir, menjadi Anda percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Padahal orang kaya itu, sekalipun dia kaya, dia khawatir. Dan waktu Yesus bicara di Matius 19 ayat 16-22, itu meminta untuk menyerahkan hartanya. Dia tidak mau menyerahkan karena dia khawatir hartanya banyak. Apakah Tuhan kejam meminta harta orang semuanya? Tidak. Tuhan hanya ingin memperlihatkan bahwa prioritas orang kaya ini dalam hidupnya adalah bukan Tuhan. Oleh sebab itu hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Jadi hidup apa yang terbaik? Hidup kita yang tidak khawatir. Amin. 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 Hidup kita yang penuh damai sejahtera. Hidup kita yang penuh dengan berkat dan menjadi berkat. Gitu. Berkat itu bukan hanya uang, bukan hanya kaya. Senyum Anda adalah berkat. Perkataan Anda adalah berkat. Kasih Anda adalah berkat. Rangkulan Anda adalah berkat. Uluran tangan Anda adalah berkat. Pertolongan Anda adalah berkat. Berkat itu tidak selalu berupa orang kaya. Dan orang yang kaya belum tentu bisa jadi berkat kalau dia hidupnya penuh dengan khawatir. Orang yang khawatir itu susah untuk jadi berkat buat orang. Dia ngurusi dirinya terus aja. Gitu. Dia susah untuk jadi berkat. Kenapa? Dia khawatir dirinya. Bagaimana dia bisa menolong orang lain, memprioritaskan orang lain. Ada pertanyaan dari Gita nih. Oke, sambil sharing firman ya. Pastor, kenapa orang kaya susah memberi baik untuk pelayanan maupun untuk sesama? Nah, ini orang kaya dalam arti tidak semua orang kaya. Saudara, ya, tidak semua orang kaya. Nah, itulah karena orang khawatir. Dia berpikir, wah utang saya masih banyak. Jadi jangan dipikir orang kaya itu benar-benar semua uang itu uangnya, mungkin saja sebagian utang dari bank. Seperti itu. Dan utang dari bank itu artinya yang masih uang bank. Itu saudara. Dia harus bayar bunga, dia harus bayar apa. Seperti itu. Ya, dia harus bayar cicilan mobil, cicilan rumah, gaji karyawan dan yang lain itu. Nah, kalau dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dia akan khawatir terus akan hal itu dan akhirnya dia sulit menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ya. Nah, ada juga mungkin orang kaya tidak ada utangnya tapi memang dia pelit. Itu.
tidak dia pelit. Ada memang begitu di tengah-tengah kita. Ada juga orang kaya seperti itu. Dia lihat ada orang yang membutuhkan. Makanya firman Tuhan ini itu bicara tentang Lazarus dan orang kaya. Ada Lazarus yang sakit borok, dia miskin, dia meminta-minta di depan rumah orang kaya. Dan orang kaya itu tidak menolong dia. Jadi bahkan firman Tuhan menceritakan itu. Jadi itu bukan itu menjadi koreksi dan teguran. Yang harusnya adalah orang kaya diberi kekayaan untuk menolong orang lain. Itu tujuan Tuhan. Makanya kalau orang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, dia mengerti tujuan Tuhan untuk apa Tuhan memberkati. Dan itulah tujuannya agar dia berdampak bagi orang lain. Amin. Lazarus dan orang kaya, mereka mati. Lazarusnya masuk surga, orang kayanya masuk neraka. Gitu. Padahal Lazarus itu miskin dan menderita sakit borok. Tidak ada orang yang melihat orang kaya itu begitu dihargai. Nah, saudara, saya tidak akan masuk tentang cerita surga dan neraka, tapi saya mau memberitahu bahwa prioritas orang miskin ini adalah mengenal Tuhan, dan sungguh-sungguh prioritas orang kaya ini bukan adalah Tuhan. Sehingga ketika dia meninggal, dia tidak masuk surga, masuk neraka. Kalau prioritasnya Tuhan, orang kaya ini prioritasnya Tuhan, dia akan menolong orang miskin. Kalau dia prioritasnya Tuhan, dia pasti masuk surga. Amin. Jadi jangan pernah lihat orang kaya berarti orang kaya, atau Anda yang orang kaya, atau ada orang kaya, Anda berkata, wah saya pasti masuk surga. No. Saudara, semua yang diberikan oleh Tuhan itu ada tujuannya. Jadi kalau Anda diberi tapi Anda tidak melakukan dengan tujuan, nanti satu kali akan ditagih tanggung jawab. Makanya pentingnya prioritas dalam hidup kita. Ketika Anda memprioritaskan Tuhan, Anda akan menemukan cara-cara Tuhan. Anda akan menemukan langkah-langkah Tuhan. Anda akan menemukan tujuannya. Mengapa Anda diberkati Tuhan? Mengapa Anda ada di bumi ini? Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi ketika Tuhan meminta orang kaya ini untuk meninggalkan semua hartanya dan mengikut Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, apakah dia akan jadi miskin? Tidak. Saya melihat banyak orang begitu total mengikut Tuhan. Bukan berarti saudara, oh kalau begitu saya tinggalkan pekerjaanku, saya jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan menyuruhmu, lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkatimu jauh lebih. Tuhan akan memakaimu berdampak bagi orang jauh lebih banyak. Tapi maksudnya di sini adalah prioritas itu total kepada Tuhan. Anda bisa bekerja di marketplace, Anda sebagai PNS, pengusaha, Anda bekerja di dalam instansi-instansi, bahkan di pemerintahan, atau Anda bekerja di perusahaan-perusahaan. Prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. Maka ketika saudara memprioritaskan Tuhan, Anda berdampak dan saudara juga semakin diberkati Tuhan. Ketika Abraham, contoh, dia mengutamakan Tuhan. Waktu Tuhan minta Ishak putranya satu-satunya, di Kejadian 21 ayat 10, firman Tuhan berkata, dia tidak menyayangkan anaknya. Dia mengutamakan Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan memberkati Abraham begitu berlimpah. Hal yang kedua, mengapa kita perlu memprioritaskan Tuhan? Karena Tuhan itu cemburu. Dia itu Allah yang cemburu. Dia itu Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Sebabnya janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Lihat, mengapa kita harus prioritaskan Tuhan dibanding yang lain? Karena Allah itu pencemburu. Saudara, waktu saudara utamakan yang lain, dia cemburu. Waktu saudara tidak prioritaskan, dia cemburu. Kenapa? Karena dia penciptamu. Saudara, dia pemilik hidup kita. Dia memiliki tujuan karena dia Tuhan. Itu. Jadi prioritaskanlah Tuhan, dan saudara, karena dia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Jangan buat cemburu.
Jangan buat Tuhan cemburu, saudara, dalam hidupmu. Ya, karena dia memiliki hidup saudara, dia mati bagi saudara, dia mengasihi saudara. Jangan buat Tuhan cemburu dalam hidupmu. Ya, ingatkan diri saudara pagi hari ini, jangan buat Tuhan cemburu. Amin. Jangan membuat Tuhan menempati posisi kedua, ketiga di hati saudara. Apapun, utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Tidak boleh memiliki Allah lain di dalam hati kita. Bahkan firman Tuhan yang lain berkata juga, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah Tuhan yang utama dan terutama. Itu di Matius 22, tidak usah dibaca, ayat 37 sampai 38. Utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita jadi mengerti bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, segala bidang hidup kita, jangan pernah ada yang lain melebihi Tuhan dalam hidup kita. Maka akan ada karya Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan dalam hidupmu dan kau jadi berkat. Dan saya berdoa pagi hari ini, ketika saudara berbalik hatinya dan mengutamakan Tuhan, Tuhan jadi prioritas dalam hidup saudara, saudara akan mengalami banyak terobosan. Ada dari Lina, Pastor, tolong doain saya atas masalah yang saya hadapi. Untuk saya mau tetap percaya sama Tuhan. Baik, kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa buat saudari Lina. Buat hatinya tetap percaya, dekat denganmu. Di tengah-tengah masalah, dia ditipu oleh orang. Tuhan, kami berdoa, Engkau menolong dia. Dia mengampuni atas orang yang menipunya. Dan kami berdoa, Engkau yang menolong dia untuk melepaskan dia dari segala hutang. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau memberkati saudara Lina ini. Dan saudara-saudari yang lain. Saudara-saudara yang lain juga. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Istin Mone yang sedang sakit. Dia migrain, dia sempoyongan ketika mau berdiri. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, sembuhkan dari segala sakitnya. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat Leni, Linggu, Lina. Tuhan menolong, mengampuni, memberkati, dan memberikan berkat-Nya. Tuhan adalah penolong bagi setiap anak-anak. Dan Tuhan penolong sumber berkat bagi saudari Gita juga. Dan di dalam nama Yesus, saudara bisa tulis semua apa yang kau alami. Pergumulan, ada tim doa yang akan berdoa buat apa yang saudara tulis. Dan saya berdoa, merenaikan di hadapan Tuhan setiap pergumulanmu. Ucapkan itu di tempat dimanapun engkau berada. Dan mari percaya, mulai hari ini, katakan kepada dirimu, Tuhan, buat aku mengandalkan Engkau. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa, berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Pertolongan Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Kami berdoa buat saudari Senci. Dia akan membayar bunga di akhir bulan ini. Tuhan, Engkau yang tolong memberkati usahanya. Dan di dalam nama pekerjaannya, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, pertolongan-Mu, uluran tangan-Mu Tuhan bekerja. Dan di dalam nama Yesus. Saudara, dalam nama Yesus, kami berdoa buat rumah tangga Virepi. Tuhan pulihkan, hutangnya Tuhan pulihkan.
sehingga dia dapat terbayar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya baru pulang dari Semarang, saudara. Dan satu kali di ibadah, ya, minggu itu saya khotbah 4 kali dengan khotbah yang berbeda. Nanti akan di-upload di YouTube Joseph Enrico Mulia mungkin 2-3 hari ke depan. Dan saudara bisa lihat di YouTube-nya Joseph Enrico Mulia, nanti akan di-upload. Yang luar biasa seperti ini. Saya mendengar dari gembala waktu dia mengantar saya pulang kemarin, apa yang terjadi hari Minggu. Jadi tiba-tiba ada sebuah perkataan nubuatan makrifat keluar dari mulut saya bahwa ada orang yang berutang dan dia seperti di ujung tanduk, tidak tahu pertolongan dari mana. Dan hari ini dan waktu saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan melepaskan kau dari hutang. Apa yang terjadi, saudara? Dia masuk hari itu, besok paginya ditelepon oleh mamanya bahwa hari ini tanah mereka itu laku. Jadi dia menerima warisan. Dan jumlah yang dia terima dengan dia bayar utangnya itu cukup untuk membayar utang. Dan saya berkata, Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Bukan karena kami hebat, tidak. Saya percaya bahwa seperti orang yang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menjaga hidupnya, menjaga hatinya, menjaga kekudusan, menjaga perkataannya, Tuhan akan pakai dia seperti Elisa. Dia bicara kepada Nabi Naaman, Panglima Naaman, bukan Nabi Naaman, Panglima Naaman, celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan, dan engkau akan sembuh dari sakit kustamu. Panglima Naaman seluruh tabib tidak ada yang bisa menyembuhkan, tapi seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan, bahkan dia tidak menjumpai Panglima Naaman. Dia bicara di dalam rumahnya. Dan perkataannya itu disampaikan kepada lewat Gehazi ke Panglima Naaman. Dan Panglima Naaman melakukan. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan terjadi. Saya percaya bahwa lewat media, lewat pemberitaan Injil, lewat YouTube, TikTok, Facebook, dan yang lainnya, saudara, setiap kali ibadah saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saudara sungguh-sungguh mempercayainya, dan kuasa Tuhan bekerja. Saya percaya akan hal itu. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah kurang sedikit pun. Dia Tuhan masih tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan saya berdoa, saudara mengalami kuasa Tuhan, saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami terobosan, saudara mengalami jalan keluar dari Tuhan, dan saudara disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sampai jumpa besok hari. Tuhan memberkati kita ya. God bless you.